Venom. Halo semuanya, ya apa kabar rek? Cek nyangkruk nang warkop golek wifi. Podo lek ngono. Dan di video kali ini, si Abu Nawar akan merangkum sebuah alur film berjudul Venom yang pastinya sangat seru dan menghibur. Penasarin? Wes gak usah kakek pintar-pintar, cak cicu-cicu. Inilah filmnya. Di awal film kita akan diperlihatkan pesawat luar angkasa yang sedang membawa sampel simbiot dari luar angkasa milik perusahaan Life Foundation. Ketika kembali ke bumi, tiba-tiba pesawat hilang kendali dan jatuh di negeri Upin dan Ipin. Petugas medis Malaysia pun segera berdatangan untuk mengevakuasi para korban. Dari beberapa astronot, ada satu yang selamat yaitu Jameson. Sementara itu, pemilik perusahaan Life Foundation bernama Carlton Drake, ini orangnya, tampak sangat mengkhawatirkan simbiotnya daripada orangnya. Wah, parah nih. Ente kadang-kadang. Dari 4 sampel simbiot ada satu yang hilang, dan ketika Jameson coba dilarikan ke rumah sakit dengan mobil ambulan, tiba-tiba dan ternyata simbiot yang hilang itu sudah masuk ke tubuh Jameson, dan Jameson pun bangun langsung menyerang para petugas medis. Dan kemudian simbiot itu berpindah ke tubuh Kak Rose atau petugas medis wanita, dan betapa anehnya simbiot itu bisa memulihkan kaki Kak Rose yang patah dengan sekejap. Di lain sisi kita akan diperlihatkan seseorang yang menjadi tokoh utama di film ini, yaitu Eddie Brock. Ini orangnya sedang bersama kekasihnya yang bernama Annie. Ini parasnya. Annie bekerja sebagai pengacara, dan Eddie adalah seorang reporter yang lumayan terkenal di kota itu. Di lain waktu, Eddie dipanggil atasannya yaitu Jacob. Ini orangnya. Atasan Eddie meminta untuk menggali informasi atau mewawancarai Carlton Drake, bos dari perusahaan Life Foundation, tentang program pesawat luar angkasa. Tetapi bosnya berpesan agar menggali informasi yang tidak menyinggung atau main aman saja. Pasang muka yang baik-baik saja, kayak kalian pas lagi kerja. Hehehe. Awalnya Eddie menolak karena Eddie tidak menyukai bos perusahaan Life Foundation, dikarenakan tuntutan pekerjaan dan cicilan motor Scoopy yang kurang 5 bulan lagi. Akhirnya Eddie pun bersedia. Alright. Carlton Drake. Carlton Drake. The man's a vision. I got you the big one, exclusive. Yeah. Ketika pulang kerja, Eddie pun melepas penat dengan menjemput Annie, pacarnya, mengajak jalan-jalan ke Kodam untuk beli seblak dan minumnya boba. Dan setelah itu, ya, ketika Annie tertidur pulas, Eddie kemudian iseng membuka laptop Annie dan tanpa sengaja menemukan bukti yang berisi mengenai kematian beberapa orang tunawisma yang dijadikan kelinci percobaan di Life Foundation. Eddie lalu berpikir untuk menjatuhkan nama Carlton dengan informasi itu. Singkat cerita, esok pun tiba. Saat Eddie mewawancarai Carlton, awalnya Eddie memuji keberhasilan Carlton karena di usia muda sudah sukses membangun perusahaan yang begitu besar ini. Karena ego Eddie yang sangat besar yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Konoha, akhirnya Eddie pun memberikan pertanyaan yang menyinggung atas kematian beberapa orang tunawisma. Carlton yang mendengar pertanyaan itu pun kesal dan menyuruh security untuk mengusir Eddie dan mengucapkan salam yang menandakan karir Eddie selesai. Have a nice life. Setelah itu Eddie dipanggil bosnya, dan apa yang terjadi selanjutnya? Ya, ternyata Eddie langsung dipecat dari tempat kerjanya. Dan tidak cuma itu, Annie pacarnya Eddie pun kena imbas dipecat dari tempat kerjanya karena ulah Eddie yang menyinggung Carlton Drake dalam wawancara kemarin. Karena perusahaan tempat mereka bekerja di bawah kendali perusahaan Life Foundation yang dipimpin oleh Carlton. And you're stubborn as hell, but I was willing to roll with it, Eddie. You used me. Di lain sisi kita lihat 3 sampel simbiot milik Carlton sudah tiba di gedung Life Foundation. You're beautiful. Sementara satu simbiot yang hilang di negeri Upin dan Ipin sedang berulah di pasar malam.
6 bulan kemudian, di dalam gedung Life Foundation, Carlton dan ilmuwan Dora sedang menguji coba simbiot ke dalam tubuh kelinci. Dan hasilnya sangat memukau Carlton. Carlton berinisiatif dan menyuruh Dora untuk uji coba simbiot ke tubuh manusia. Namun Dora tidak setuju. Think of your kids. Hey, how are your kids? In order to survive for any amount of time in an Begin human trials. Oh, it's way too. Akhirnya Dora terpaksa setuju karena terpaksa daripada di PHK tanpa pesangon dan tunjangan hari tua. Di lain sisi kita lihat Eddie yang sekarang menjadi pengangguran galau, sedang mabuk-mabukan imbas dari PHK dan ditinggal pacarnya. Serta pikiran yang kacau karena motor Scoopy-nya yang sudah diambil dealer karena gagal bayar selama 5 bulan. Seperti biasa ketika pulang, Eddie selalu mampir ke toko Buchen untuk beli jajan. Di depan toko dia menyapa Maria, seorang tunawisma yang jadi langganan beli koran. $5 for a paper is free. Ketika masuk toko, Eddie melihat ada preman yang sedang merampok toko Buchen. Akan tetapi Eddie tidak bisa berbuat apa-apa. Di situ Eddie merasa dirinya adalah seorang pecundang, menolong dirinya sendiri aja tidak bisa, apalagi menolong orang lain. Let's go. Before the price goes up for my protect. Bottle of whiskey. And don't forget my check. Akhirnya Eddie pulang ke rumah dan mencoba melamar pekerjaan melalui WA dan micet. Akan tetapi lamarannya selalu ditolak. Why would I do that? I can't use my name. I can use a pseudonym. Karena merasa stres, akhirnya Eddie mencoba bermeditasi. Tapi In which case it's no longer. beralih ke Life Foundation, Carlton sedang uji coba simbiotnya kepada seorang tunawisma yang bernama Isaac. Dan apa yang terjadi? Karena gagal dengan uji cobanya, Carlton menyuruh para ilmuwannya untuk mencarikan tunawisma lagi. Kembali ke Eddie sang pengangguran. Seperti biasa Eddie beli jajan dan rokok di toko Buchen. Tapi kali ini dia tidak melihat Maria tunawisma si penjual koran. Di toko Buchen Eddie bertemu dengan Dora, seorang ilmuwan bawahan Carlton. Kemudian Dora memberitahu Eddie kalau dia bekerja di Life Foundation. Dora meminta Eddie untuk membantu mengungkap kejahatan Carlton atas kematian uji coba di labnya. Eddie pun menolak berurusan dengan Carlton karena telah membuat karirnya hancur. What shit? I'm done. With all of it. You know why? Carlton Drake ruined me. Setelah itu Eddie ke rumah Annie bermaksud untuk mengajak balikan. Namun sayangnya Annie sekarang sudah berpacaran dengan Dr. Dan, yaitu ahli bedah, yang tentunya sudah mapan secara fisik dan finansial. It's pretty cool, all the people that he took down. Eddie pun patah hati, galau nangis gundah gulali tapi tidak sampai bunuh diri. Dan Eddie pun kepikiran menghubungi Dora untuk balas dendam dengan membongkar kejahatan Carlton dengan mencari bukti untuk menjatuhkan Life Foundation. Singkat cerita, Dora pun secara diam-diam membawa Eddie untuk masuk ke Life Foundation. Dan menceritakan bahwa Life Foundation menemukan simbiot luar angkasa dan sekarang sedang eksperimen kepada manusia. Indicated the presence of life, millions of organisms. Recon mission. On the way back, environment without help. Drake believes. Di dalam lab, Eddie memfoto seisi ruangan dan para korban untuk dijadikan bukti. Dan tak sengaja Eddie melihat Maria, seorang tunawisma penjual koran langganannya, terkurung dalam ruangan kaca. Dan seketika Eddie langsung menolong Maria dengan mencoba memecahkan kaca tersebut. Tak disangka, tiba-tiba simbiot pun beralih ke tubuh Eddie dan alarm pun berbunyi. Para security segera mengejar Eddie, namun tak disangka, ya, tubuh Eddie seketika mempunyai kekuatan luar biasa yang tanpa dia sadari. Akhirnya Eddie pun lolos dan sampai di rumah,
Eddie pun berubah menjadi aneh, merasa sangat kelaparan dan memakan apa saja. Dan betapa terkejutnya Eddie ketika dia sedang gosok gigi. Sementara di Life Foundation, Carlton marah-marah karena simbiotnya hilang dan mencari siapa penyebabnya. Di lain sisi, di negeri Upin dan Ipin, simbiot yang masuk ke tubuh nenek-nenek sedang berada di bandara Malaysia untuk terbang ke AS dan masuk ke tubuh bocil baju polkadot ke pesawat. Singkat cerita, esok pun tiba. Eddie menemui Annie untuk menunjukkan bukti foto kejahatan Life Foundation, namun tiba-tiba Eddie bersikap aneh karena simbiot di dalam tubuhnya. Snap out of it! What are you doing here? Oh, no. I'm a doctor. This man is my Mengetahui ada yang aneh pada Eddie, dan kekasih baru Annie mencoba membawanya ke rumah sakit. Dan ketika pengecekan kesehatan, simbiot dalam tubuh Eddie bereaksi karena suara bernada tinggi yang ditimbulkan mesin MRI. Shut it down. Beralih ke Life Foundation, dua penjaga mengetahui penyebab keributan adalah Dora. Dora mengaku bahwa kemarin dia menyusupkan Eddie ke dalam lab. Carlton pun marah besar dan You were our best. beralih ke Eddie. Di rumahnya Eddie didatangi anak buah Carlton untuk menangkap Eddie. Namun tiba-tiba, ya tak disangka Eddie bisa melumpuhkan mereka dengan mudah. Bahkan Eddie pun mampu melompat dan bergelantungan berkat simbiot di dalam tubuhnya. What is that? Not what. Eddie pun kabur dengan menggunakan motornya. Terjadilah kejar-kejaran yang sangat seru. Launch the drones. Karena berkat simbiotnya, Eddie bisa menghindar dari semua serangan. Carlton pun kagum melihat video pengejaran karena simbiotnya yang bisa bersimbiosis pada manusia dengan sempurna. Are you seeing this? Are you seeing this? He's achieved symbiosis. Dan ketika Eddie tertabrak oleh anak buah Carlton, dan betapa terkejutnya, kaki Eddie yang patah kembali sempurna dan simbiot pun menampakkan wujud aslinya. Eyes long. Setelah itu simbiot pun memakan kepala salah satu anak buah Carlton dan kemudian berhasil lolos. Eddie pun berbicara dengan simbiot di dalam tubuhnya dan simbiot itu bernama Venom. Venom menjelaskan bahwa para simbiot akan mencari inangnya sendiri dan Venom memilih Eddie sebagai inangnya. Venom mengatakan bahwa dia ingin menjemput bangsanya dan menggunakan pesawat Carlton untuk menguasai bumi. Eddie. Weeks Rocket. You remember. I am Venom. Di lain sisi, anak kecil baju polkadot yang dimasukin simbiot sudah sampai di bandara San Francisco. Beralih ke Life Foundation. Carlton kesal karena simbiot satu-satunya mati bersama Dora. You stood by and watched while it died. Where were you when it left Dr. Berpindah ke Eddie. Eddie memasuki kantor berita tempat kerja sebelumnya.
Tapi dihadang Richard, resepsionis sekaligus temannya, tidak boleh masuk dengan alasan keamanan. Akhirnya di luar gedung, Venom pun memberikan tawaran untuk memanjat gedung. What you just say? Shit. You want up? Tapi ketika ada pesawat yang lewat, Venom pun kesakitan dan jatuh karena suara keras dari pesawat tersebut. Sesampainya di atas gedung di dalam ruangan atasannya Eddie yang dulu, Eddie meninggalkan pesan dan barang bukti kejahatan Life Foundation. Saat keluar dari gedung, Eddie sudah dihadang oleh banyak polisi dan lagi-lagi Venom pun beraksi. Mask! Copy! Hold the fire! He's not going down! He's not going down! He's in the room! Dan saat Venom hendak memakan kepala polisi, tiba-tiba Annie melihat hal tersebut. Eddie pun menjelaskan ada simbiot yang ada di dalam tubuhnya, dan Annie pun menyarankan Eddie untuk diperiksa ke rumah sakit. Venom pun tampak menyukai Annie, akhirnya mau dibawa ke rumah sakit. I like her. Get in. Di perjalanan, Eddie sambil tanya jawab dengan Annie. Venom pun memberitahu Eddie kelemahannya adalah gelombang suara yang keras dan api. You in pain? No. No, I feel the sound frequency in MRI is really harmful, Fred. Just needs to do another MRI. No MRI. No. Beralih ke Life Foundation. Carlton melihat anak kecil berkeliaran di laboratoriumnya. Saat ditanyai, tiba-tiba I'm not next. What are you doing here? ya, simbiot di dalam tubuh anak kecil itu berpindah ke tubuh Carlton. Kembali lagi ke Eddie, dan mengatakan organ dalam tubuh Eddie sudah rusak. Venom yang mendengarnya sangat kesal lalu mencekik Dan. And your heart has atrophied. Do not listen to him. We have to get out of here. Untungnya dengan sigap Annie menolong Dan dengan menyalakan mesin MRI, Venom pun kesakitan dan keluar dalam tubuh Eddie. There's nothing going on. But Dan, I promise. Kemudian Venom pun masuk ke tubuh anjing, sedangkan Eddie yang baru keluar rumah sakit langsung ditangkap anak buah Carlton dengan mudah karena tanpa adanya Venom. Di dalam Life Foundation, Carlton menginterogasi Eddie di mana Venom. Karena kesal dengan jawaban Eddie, Carlton pun menampakkan wujud simbiot dalam tubuhnya yang bernama Riot. Carlton menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Eddie karena sudah tidak berguna lagi. I don't know, and you know what? Even if I did, I wouldn't tell you. I have no idea. World, a new species. I have no use for you. Trees! I'm not just gonna kill you. Riot pun menyuruh Carlton untuk meluncurkan roket agar bisa membawa jutaan simbiot ke bumi, agar mereka berdua bisa menguasai bumi. But first, we must retrieve that more of us. Millions more. I can take care of that. Balik ke Eddie yang akan dibunuh oleh anak buah Carlton, namun tiba-tiba Not so tough without your friend. ya,
Datanglah Venom yang menolong Eddie yang telah masuk ke tubuh Annie, dan akhirnya Venom kembali ke tubuh Eddie. Dan dengan segera Venom memberitahu Eddie untuk mencegah Riot, sang pemimpin simbiot yang berencana meluncurkan roket yang akan menjemput jutaan pasukan simbiot yang akan menguasai bumi. Eddie pun bingung dan bertanya, kenapa Venom berubah pikiran untuk menyelamatkan bumi padahal dari awal tujuannya untuk menguasai bumi. Venom pun jujur sebenarnya Venom adalah seorang pecundang di bangsanya sendiri, sama halnya seperti Eddie. Dan Venom ingin menyelamatkan bumi karena cocok dengan Eddie dan ingin satu-satunya simbiot yang ada di bumi adalah Venom. Wow. On my planet, I am you. Di dalam Life Foundation, Carton menyuruh anak buahnya segera meluncurkan roket. Tapi ada satu anak buah Carton yang tidak setuju dan mencoba untuk membatalkan peluncuran roket. Namun tiba-tiba, Sir? Did you hear me? Initiate the launch. ya, Carton datang dengan wujud Riot yang langsung membunuhnya. Roket pun segera meluncur. Dan disinilah kita akan melihat Venom akan berduel langsung dengan Riot. Namun dengan sedikit ketar-ketir, Venom pun mencoba memberanikan diri untuk melawan Riot meskipun Venom menyadari kalah skill dan kalah ulti. Dan terjadilah duel yang sangat menegangkan. Zero. Oh, fuck it. Zero. Venom, get in the rocket. Told you. Akhirnya Venom pun kalah dan tubuhnya menyatu dengan Riot dan di bawah kendali Riot. Namun tiba-tiba, Told you I can fight ugly. ya, Annie pun membantu dengan menyalakan getaran suara keras yang menjadi kelemahan para simbiot, dan mereka pun terlepas dengan simbiot masing-masing. Too late. This is the next stage. Eddie berhasil mengalahkan Carton, namun tiba-tiba Eddie pun sekarat dan Riot pun masuk ke dalam roket. You are nothing. Namun tak disangka Venom pun datang dan masuk ke dalam tubuh Eddie dan Have a nice life. Carton dan Riot yang di dalam roket pun terbakar mati, disusul Venom yang juga terbakar mengucapkan selamat tinggal pada Eddie, yang menandakan Venom sudah mati. Dan akhirnya Eddie pun berhasil menyelamatkan bumi dari Riot. Film pun tamat.
Namun di akhir film kita diperlihatkan Eddie sedang ngobrol sama Annie. Namun tiba-tiba, Lucy. Look at her. She has no idea we are going to get her back. Ya, kita mendengar suara Venom yang ternyata masih hidup dan siap beraksi. People, you have to tell the difference. The deal is Guy. okay. Wait, this thing looks delicious. Ever good people. All right. I can't keep doing this. I can't keep doing this. Now. You go anywhere in the city praying. You come in here. Hot. Please. Ternyata masih ada kelanjutan di akhir video ini, dan kita akan diperlihatkan oleh seorang napi yang bernama Cletus, dan dia mengatakan jika dia bebas nanti akan ada pembantaian atau bahasa Inggrisnya carnage. There's gonna be carnage. Dan film pun tamat, ending yang sangat mendebarkan. Matur suwun sudah menonton alur film dari awal sampai mari. Dan ojo lali subscribe channel ini agar saya tetap bisa menyuguhkan film-film terbaru dan terseru dan tentunya menghibur kanggo awakmu kabeh. Tak eling nu maneh rek, ojo lali subscribe channel iki. Dan matur suwun.